dengan alasan ini gitu. Sementara pada saat Doktif tanya, Dokter Oki tidak mengenal. Kok tiba-tiba di persidangan muncul ada transfer ke Bujer, itu bikin Doktif kaget, shock. Ya, kok aneh gitu. Ada apa ini sebenarnya? Doktif kalau seandainya mau meres HS dari awal, bisa dong sebenarnya. Nih, HS awas lo ya. Lu bakalan gue jelek-jelekin nih. Bayar ke gue. Ada nggak bukti transfernya? Apa dia bilang jual rekaman, meres, ada nggak buktinya? Ini semua penggiringan opini dan memuakkan. Doktif tidak pernah punya media. Siapa yang punya media selama ini untuk menyebarkan itu semua demi lambung? Ingat, itu uang haram. Ya, giringan opini yang kalian buat itu fitnah, itu uang haram. Ingat, itu akan masuk ke daging kalian dan Doktif akan meminta pertanggungjawaban. Ya, untuk Ibu Heni, Doktif undang Ibu untuk datang. Kita ketemu di situ. Jika memang Ibu pernah saya peras, silahkan Ibu ungkap di situ. Ya, silahkan. Ya, kenapa? Sudah cukup. Silahkan Ibu bongkar di situ. Pernahkah Doktif meminta seperak pun dari Ibu? Pernahkah Doktif mengancam Ibu Heni Sagara? Pernahkah Doktif mengancam owner-owner seperti Noera, Maharani Kemala? Pernahkah? Tidak akan pernah bisa dibuktikan. Karena bukan seperti itu dan tidak pernah juga terjadi. Ya, jadi silakan untuk Ibu Heni, ya, Anda bisa mendengarkan ini. Tolong direcord, silakan Anda datang ke persidangan. Ya, karena sudah cukup ini, capek Doktif. Ya, silakan Anda datang. Kita klarifikasi bareng. Hah? Klarifikasi bareng kan? Ya, begitu juga. Iyalah. Ya, biar nggak semakin memblunder. Loh, bener loh. Maksudnya itu apa? Coba giringannya itu. Doktif dibilang dibayar. Sekarang gini aja deh, ya udah. Dulu sindikat. Nah, nggak kebukti. Sekarang sindikat. Dibilang framing ngebayar Bujer, Doktif bilang sayembara 1 miliar jika ada yang bisa membuktikan Doktif membayar Bujer. Nggak pernah kan? Coba. Nah, lucunya pernah nih ada Doktif lihat Dokter Oki Pratama nulis komen. Apa tuh komennya? Sebentar, Dokter Oki Pratama nulis komen nih. Dokter Oki Pratama nulis komen di sini. Dugong. Dokter Oki Pratama, bos Miss Gosip itu bukan Kak Fitri, tapi aku, guys. Nah, sekarang kalian bisa menilai lah siapa yang bayar Mujair, ya kan? Kan bosnya. Bukan, Dokter Oki kan enggak. Bos Miss Gosip itu bukan Kak Fitri, tapi aku, guys. Nah, jadi tolong ya, Dek, Dokter Oki Pratama, ya, meskipun Doktif tanyakan kamu bercandaan, pantas nggak kamu bercandaan dengan Intan yang selalu menghina Doktif seperti itu? Pantas nggak? Coba nih, coba tunjukin. Udah jengah, Doktif mau udah cukup sudah ya. Sudah nggak ada lagi kayak begitu-begitu. Nih, silahkan dibuktikan di persidangan saja. Nih, kalian bisa baca. Tolong deketin. Ya, tuh, kalian bisa baca, guys. Ya kan, di situ diakuin. Sementara tahu banget dia begitu hebohnya menyerang Doktif. Coba screenshot, guys. Tuh udah capek ya, udah capek. Siapa sih sebenarnya dalang di balik ini semua tuh siapa sih? Gitu loh. Doktif pengen terungkap kok semuanya. Udah, kan Doktif jadi bingung. Bos Miss Gosip itu bukan Kak Fitri, tapi aku, guys. Loh, Dek, ini beneran tak Dek kamu yang nulis kayak begini? Sementara kan kamu tahu betapa gencarnya seorang Intan Miss Gosip yang Doktif laporkan menghina harga diri martabatnya Doktif. Kok kamu bisa bercandaan dengan manusia kayak begitu? Tersinggung, kecewa? Pastilah. Ya. Manusiawi. Terus Doktif mau tanya ke siapa kalau chat juga nggak dibales? Kan Doktif juga tanya chat. Baru semalam Dokter Oki mau ngebales. Kenapa? Karena Doktif sempat komen di akunnya Momi Obet. Ya. Apa nggak kecewa dengan balasan kamu kayak begitu, dengan ungkapan kamu seperti itu, Dek? Kecewa banget loh, Kakak. Munculnya Kakak itu independen. Kakak baru mengenal yang namanya Dokter Oki Pratama, baru, guys. Ya, baru semua itu Doktif tidak pernah mengenal owner-owner skincare sebelumnya. Apalagi dibilang Doktif ini kaki tangan Maharani. Kapan Doktif kenal Maharani juga baru-baru kemarin kok. Kaki tangannya MS Glow. Doktif kenal sama yang namanya MS Glow itu pada saat persidangannya Sahrul.
Itu pun Jadi dikenalkan sama Nikita. Kenal sama Nikita melalui Sheila Sokya. Ya, jadi nggak ada. Ya, Dotif ingatkan sekali lagi. Dan untuk Dr. Oki Pratama, hati-hatilah dalam bermedsos. Kamu menulis seperti ini, ya, ini jelas mengecewakan. Dokter pernah tanya, itu betul nggak akun kamu? Kamu akuin, iya kak, itu adalah akun saya, bercandaan, ya kan? Nih, dibilang apa alasannya bercandaan? Dokter kecewa pada saat itu. Sudah cukup. Nih, mana sih? Adek kan bilang, itu pembahasan bercandaan. Kalau aku nggak mau jadi bosnya, dia minta dinikahin kak. agak lain ya. Masuk akal nggak kak coba? Masuk akal nggak sih? Itu pembahasan bercandaan. Kalau aku nggak mau jadi bosnya, dia minta dinikahin kak. Dek, udahlah dek, ya. Makanya sekarang Doktif pengen kita di pengadilan aja deh, kita buka-bukaan. Ya. Sudah cukup. Jika memang Heni Sagara menjual Merkuroy, pabrik Merkuroy, Doktif yang ada di garda terdepan untuk menuntut dia. Itu janji. Janjinya Doktif ke kalian sama ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tolong Ibu Heni Sagara. Ya, Doktif undang Ibu untuk datang nanti pada saat jadi saksi. Karena disitu pasti ramai. Doktif jadi saksi. Pada saat eksepsi nggak usah Ibu datang. Ya, Ibu nggak usah, Ibu datang. Ibu Heni Sagara, ya, silakan Anda datang. Doktif akan mengundang Anda secara resmi nanti di surat. Ya, silakan Anda datang. Di situ silakan Anda berbicara. Apakah pernah satu peser pun Anda mentransfer ke saya? Apakah pernah Doktif menjual rekaman tersebut? Ya, dikatakan rekaman apa kayak AIUEA? Ya. Klarifikasi bareng ya. Biar nggak blunder, biar nggak kemana-mana. Pegel. Doktif tuh nggak punya media, tapi diinjiri depan belakang fitnahnya luar biasa. Ingat dosa jariah guys, gitu loh. Ya, kalian ingat nggak sama Teh Karpu? Teh Karpu tuh hatinya lapang, dia memaafkan masyarakat Indonesia yang terframing sama apa? Sama citra yang dibuat oleh terdakwa DRL. Ya, sekarang apa jadinya? Terdakwa DRL hancur lebur, hancur sehancur-hancurnya. Ya, jadi jangan diikutin jejak dia. Ya, kalian yang punya media, tobat. Doktif akan tetap berdiri independen di kaki sendiri. Tidak pernah sepeser pun menerima uang. Apalagi dari Bu Heni Sagara. Ya, oke? Ini jelas. Dr. Oki pun ngakuin kok. Gitu. Kalau dibilang, Dr. Oki kemarin itu cerita saya kecewa, saya begini. Doktif juga kecewa dengan kamu seperti begitu. Kamu bilang bahwa kamu atasan bos dari Intan. Ya, sedangkan sementara Intan itu adalah apa? Buzzernya. Bayaran. Dia akan menggonggong sesuai dengan perintah yang bayar. Terus jadi siapa? Yang bayar buzzer itu siapa? Ya. Kalau mau dibilang kecewa Doktif jauh lebih kecewa. Siapa yang memanfaatkan kisruh huru hara ini? Ya, Doktif akan bersama dengan owner-owner yang aman dan akan seperti itu. Kita adain lagi sayembara. Dulu sayembara 1 miliar yang bisa membuktikan Doktif membayar buzzer. Nggak bisa, ada yang menang. Ya, sekarang sayembara lagi 1 miliar buat kalian yang bisa membuktikan bahwa Doktif ditransfer oleh Ibu Heni Sagara. Dibayar oleh Heni Sagara. Tuh siapa yang bisa buktiin berapa? 1 miliar. 1 miliar lagi guys ya. Itu miring itunya. Nah. Kalaupun ada juga Eka yang pertama yang menang. Iya. Masalahnya nggak ada. Menang kan dia kan selalu capek loh guys, bener. Kamu capek nggak dengerin mak lu? Capek, gitu, makanya capek. Kemarin dibilang ya namanya sindikat. Dan untuk kalian ya yang sekarang dibilang kalau misalnya bestian sama HS berarti aku kecewa. Silahkan kalian mau kecewa sama Doktif. Kenapa? Karena Doktif bukan penggiringan opini. Mikiro dewe. Ya, kalian yang support Doktif itu adalah masyarakat yang cerdas, pintar, yang tidak tergiring. Kalau kalian masih tergiring, silahkan lepas, nggak usah dukung Doktif. Sesimpel itu. Doktif tidak butuh pengakuan. Doktif hanya ingin mencerdaskan masyarakat. Yang mau dicerdaskan, hayu. Ya enggak ya udah. Ya udah, silakan. Tinggal yang mau skip tergiring aja. dengan opini-opini yang masih bisa digiring dengan buzzer-buzzer begitu, silakan. Mental kita udah mental baja sayangnya. Udah nggak ngaruh mau ngomong A, B, C, D sampai Z, bodoh amat ya. Yang penting jualan halal, nggak nipu. Iren ya. Pernah nggak Doktif meminta speser pun atau mengancam Iren? Owner something.
Gak ada guys, gak pernah ada. Kok ya aduh capek, bener-bener ya Allah dosanya kalian. Kalau Doti sih enak, Doti dapat pahala terus menerus nih, terus enak. Tapi Doti mikir nih kalian-kalian nih loh, demi lambung bisa kayak begitu. Ya, terus ketikan-ketikan kalian netizen-netizen ini yang menuduh Doti begini, begitu, begini, hati-hati. Cukup pelajaran Kartika Putri. Ya, Kartika Putri yang dihinakan, dihancurkan karakternya oleh terdakwa DRL. Balasannya apa sama Allah dibales? Hancur lebur terdakwa DRL. Bahkan kemarin lawyernya sempat menghubungi ya untuk meminta damai juga ke Doktif. Gak ada ya terdakwa DRL. Di kasus yang lain ya guys, karena PMJ udah pasti jelas itu jalan. Ya di kasus yang lain Doktif laporkan juga sudah pasti naik sidik, minta damai nggak bisa. Sudah saatnya kamu sekarang terdakwa DRL. Ya, kamu silahkan menuai semua perbuatan kamu menghadapi serigala yang benar-benar serigala. Nggak paten ambil duit kamu. Ya, gitu guys. Paham ya guys ya? Udah capek guys. Di titik yang benar-benar kita harus bongkar semuanya deh. Kalau mau bongkaran semua deh. Iyalah sekalian. Sekarang gini juga yang aneh. Produknya Doktif di framing 4 muncul di BPOM seolah-olah berbahaya. Sekarang Doktif juga pengen tanya ke BPOM. Ya, itu kan Bio Aqua. Itu ya, itu produknya Bio Aqua yang Doktif lakukan uji lab itu overclaim. Kenapa nggak dirilis? Kok nggak pernah ada yang rilis satupun? Ada apa dengan itu? Kenapa? Ya. Kok kayak tebang pilih ya? Kenapa? Kok seolah-olah kayak jadi Doktif ini ancaman buat BPOM? Nggak ada Doktif ini ancaman buat BPOM. Ya. Jadi sudahlah, ayolah kita tuh bersinergi semua bareng untuk menyelamatkan masyarakat. Ya, masyarakat juga dibuat jadi cerdas. Kalau Doktif kalau mau protes kan bisa loh. Bio aku nggak dirilis ya BPOM ya. Sejak kapan Doktif jualan produk berbahaya? Nggak ada tuh. Terus kalau emang misalnya administrasinya di dalamnya ada perubahan ceramide, perubahan yang lain-lain, kan bukan salahnya Doktif itu. Kenapa jadi diletakkan di nomor 1, 2, 3, 4? Apakah itu pesanan? Oknum-oknum yang ada di dalam BPOM? Sudah cukup. Doktif diem selama ini. Ya, Prof. Taruna terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk BPOM dilakukan penuntutan ya agar terbongkar semua. Ya, terima kasih Prof. Taruna. Jadi Doktif hanya meminta keadilan. Betul. Ya, selama ini produknya Doktif di framing sedemikian rupa seolah-olah kayak berbahaya lah, ditarik lah bla bla bla, ya. Sementara produk-produk yang lain yang jelas ya niacinamide tidak ada. Ya, ratusan miliar uang masyarakat diambil, nggak pernah dirilis sama BPOM. Ya. Terus tiba-tiba muncullah dokumen BPOM rahasia bocor. Ya, terima kasih Prof. Taruna. Jika memang nanti akan ada penuntutan ke BPOM untuk meminta kejelasan, itu pun atas restu dari Prof. Taruna. Doktif ingin terbongkar, benar-benar terbongkar. Ya, dan ada brand besar juga yang selama ini ditutupin ternyata positif mengandung merkuroid. Doktif ingin juga itu di press release. Ya, kenapa kok seolah-olah brand ini ditutup? Brand cukup besar, positif mengandung merkuroid, tapi tidak pernah dirilis ke masyarakat. Ada apa? Ya, ini harus kita buka sebuka-bukanya. Ya, oke. Jadi semua kita buat perjelas, tidak ada sedikit pun dan juga Doktif bukan ancaman dari BPOM, bahkan Doktif ingin bekerja sama dengan BPOM. Ya, yuk kita bareng-bareng. Dulu Doktif ingat banget pernah dipanggil, ditanyakan bahwa apakah pernah Doktif mengancam owner. Doktif jawabnya begini, jangan tanya ke saya Pak, tanya aja ke ownernya, diancam nggak sama Doktif? Karena kalau Doktif ngomong tidak pernah saya mengancam, ini maling nggak ada yang ngaku. Doktif nggak akan ngaku kalau memang misalnya Doktif mengancam, Doktif nggak akan ngaku. Lebih baik tanyakan ke ownernya. Ya, oke ya, kalau udah ngancem ya? Mah udah masuk kali dari kemarin. Ya iya, ini Sagara, Doktif bisa banget itu. Tapi kenalnya gimana nggak tahu nih kita kenalnya ya. Orang Doktif nggak pernah kerja sama beliau. Cuman nggak tahu. Ya udah nanti suruh datang aja di persidangan pasti kan Doktif itu taunya Doktif itu taunya dia itu pada saat Doktif dipanggil jadi saksi di Polda Jabar. Ya kenapa? Karena diduga terkait dengan para butcher itu. Ternyata sampai detik ini kan nama Doktif nggak ada. Terus ada lagi sekarang yang baru Justiper itu. Andrea Situngkir bikin konten-konten. Ya seolah-olah apa dia menggiring opini kalau lihat aja kalau saya sudah muncul. Emang kenapa kalau kamu sudah muncul Andrea Situngkir? Kamu urus aja laporan kamu. Enggak urus laporan kamu yang nggak bisa P21. Nggak jalan-jalan ya? Nggak jalan-jalan. Emang kenapa kamu sudah muncul? Kan tapi laporan kamu nggak bisa naik. Emang siapa kamu? You are nothing.
Tapi nggak apa sih laporan. Andrea Situngkir, ya kamu fokus aja sama laporan kamu yang tidak bisa jadi naik di P21. Kenapa? Oh mau jadi induktif tersangka seumur hidup gitu ya? Nggak bisa. Kamu kan katanya sekolah hukum. Hah? Yang ada induktif tutup balik kamu, Andrea Situngkir. Ya? Oke? Paham ya? Siap-siap aja sekarang. Kenapa kamu lagi kumpulin pundi-pundi uang ya? Hah? Coba Doktif tanya. Untuk menyelamatkan dari penuntutan Doktif ya? Kamu cari duit dari siapa? Minta duitnya sama siapa? Doktif sudah diduga, sudah tahu aliran dananya kalian. Dari siapa ini yang bayarin kalian, siapa? Ya? Oke? Udah yuk. Udah cukup semua ya guys ya klarifikasinya ya. Udah, oke. Ya jelas. Udah cukup. Udah capek udah. Udah. Yuk, Kita mulai jualan. boleh pasang keranjang? Boleh pasang keranjang? Ya kita mulai jualan ya hari ini ya Harga guys. apa berarti kita harga apa kita kasih? Yuk. Harga Besti apa? Harga